Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Babu arkanis shaum. Bab menerangkan tentang rukun-rukun puasa. Kita sebelumnya telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan syarat puasa, baik itu syarat sah maupun syarat wajib. Perbedaan antara syarat dan rukun adalah syarat merupakan bagian yang terpisah dari sebuah ibadah, tapi dia menentukan keabsahan ibadah itu. Sedangkan rukun adalah bagian yang terintegrasi atau bagian yang terikat dalam sebuah ibadah yang tidak bisa dikeluarkan dari ibadah itu. Contohnya, sholat syaratnya adalah suci, tapi bersuci ketika sholat itu dengan berwudu, namun wudu bukan bagian dari sholat, tapi dia syarat. Seorang wanita boleh melaksanakan ibadah sholat dengan syarat dia sudah suci dari haid dan nifas. Ketika dia belum suci dari haid dan nifas, maka dia tidak dibenarkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Demikian pula dengan puasa. Berbeda dengan rukun, rukun adalah bagian yang terikat atau terintegrasi dari ibadah itu sendiri, di mana jika ada sebuah ibadah, contohnya sholat, rukunnya ada 13, bagi pendapat yang mengatakan 13, jika kurang dari 13 maka harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi maka sholat itu dianggap batil atau rusak. Demikian pula dengan puasa, harus dipenuhi rukun-rukunnya. Farruknul awalu an-niyatu. Adapun rukun yang pertama dalam ibadah puasa adalah niat. Sawa'un kana fardhan, baik ibadah puasa itu adalah ibadah fardu, au naflan atau ibadah sunnah. Dasarnya adalah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hukum wajibnya niat itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbunyi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu ditentukan oleh niat. Fatajibun niyatu likulli yaumin, maka dalam mazhab Syafi'i niat ibadah puasa itu harus diadakan setiap hari dari hari-hari berpuasa dan berada di malam hari. Jika ibadah puasa itu adalah sunnah, fayasihu an yanwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bi syartaini. Maka dia boleh mengambil niatnya itu di siang hari dengan dua syarat sebelum terbit fajar, yaitu antakuna niyatu qabla zawal. Niat itu sebelum matahari tergelincir. Artinya dia boleh berniat untuk ibadah salat sunnah, ibadah puasa sunnah selama matahari belum tergelincir atau belum masuk waktu zuhur. Syarat yang kedua adalah alla yata'ata syai'an minal mufattirati min tulu'il fajr ila waqti niyah. Dia juga tidak boleh atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai dia berniat. Jika dia sudah melakukan hal-hal yang salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia tidak bisa lagi untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari itu. Kemudian disunnahkan untuk berniat di puasa Ramadan itu dengan membaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadhihi sana lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan ibadah puasa fardu besok pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, tarku mufattirin zakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'zur. Rukun yang kedua adalah dia harus meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jika dia melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya batal.
puasanya dianggap rusak dan dia wajib mengqadha. Akan tetapi ada beberapa hal keadaan di mana seseorang jika melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak dianggap batal. Yang pertama adalah idza aftara nasiyan, dia melakukan pembatalan puasa itu dalam keadaan lupa. Orang yang lupa dimaafkan kesalahannya dan dia tetap melanjutkan ibadah puasanya. Au mukrohan, atau dia melakukan pembatalan puasa itu dalam keadaan terpaksa, tapi terpaksa sesuai dengan syariah yang harus memenuhi syarat keterpaksaan. Di antaranya yang memaksa dia itu memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang dipaksa. Yang kedua, dia orang yang dipaksa tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau mencegah apa yang dipaksakan. Yang ketiga, au kana jahilan, atau orang yang bodoh. Tapi yang dimaksud bodoh di sini adalah jahilan ma'dzura. Orang yang bodoh yang dimaafkan kebodohannya, orang yang tidak mengerti hukum puasa dan ketidakmengertian dia itu dimaafkan menurut syariah. Nah, siapa mereka? Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah alladzina nasya'u ba'idan anil ulama, mereka yang tidak mengerti agama karena mereka memang hidup jauh daripada ulama. Mereka tidak mendengarkan nasihat, tidak hadir majelis taklim, tidak ini, padahal mereka sudah hidup di zaman modern. Yang kedua, alladzi kana qariba ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf. Jika salah seorang dari mereka yang tadi dia tidak faham karena dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah mendengar, dia tidak pernah hadir majelis taklim karena memang tidak ada majelis taklim, atau dia baru masuk Islam, lalu dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka pembatalan tadi dimaafkan dan dia tetap melanjutkan puasanya. Adapun orang yang hidup di tengah ulama, mendengarkan tausiah, hadir majelis taklim, atau dia sudah lama, dia sudah bukan seorang yang mu'allaf, dia sudah Islam sudah lama, kemudian dia sengaja melaksanakan atau melakukan salah satu dari pembatalan puasa, maka puasanya dianggap batal. Kemudian rukun yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu harus dia sendiri yang mengerjakan puasanya. Tidak dibenarkan seseorang yang berpuasa kemudian puasanya dilakukan oleh orang lain, kecuali jika dalam keadaan beberapa hal. Yang pertama adalah dia tidak mampu berpuasa karena dia adalah seorang wanita yang sedang hamil, kemudian dia khawatir dirinya atau dia khawatir atas janinnya. Yang kedua, dia tidak berpuasa karena dia sudah tua, dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka setiap hari dia membayar fidyah. Atau orang yang sudah meninggal dan dia tidak sempat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya itu diganti oleh ahli warisnya. Itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan rukun puasa. Yang perlu diperhatikan sekali lagi bahwa jika rukun puasa ini salah satunya ditinggalkan, maka puasanya itu batal atau rusak. Jadi harus terpenuhi. Yang pertama ada niatnya, yang kedua dia jauh atau meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang ketiga puasa itu dikerjakan oleh dirinya sendiri. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.